selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Banjir bandang di Sumpur Kudus surut, warga bersih-bersih. Tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat tangkap 2 pengedar dengan barang bukti 30 kg ganja. Anggota Pramuka di Pasaman Barat sulap barang bekas jadi barang layak pakai. Banjir bandang yang melanda beberapa nagari di Kecamatan Sumpur Kudus Sijunjung mulai surut. Warga bersama tentara mengenyahkan lumpur yang merendam rumah-rumah mereka. Banjir bandang yang terjadi pada Senin malam itu menyisakan tanah lumpur dan kayu-kayu yang terbawa banjir. Warga bersama-sama membersihkan pekarangan dan jalan dari lumpur dan kayu-kayu besar yang teronggok. Pantauan udara yang dilakukan pesawat nirawak, terlihat rumah-rumah dan lahan pertanian porak-poranda akibat banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan rumah terendam banjir dan beberapa rumah rusak sedang. Hari ini Babinsa beserta masyarakat dan perangkat nagari melaksanakan pembersihan sisa-sisa material. Korban jiwa nihil. Seperti diketahui, banjir bandang terjadi akibat meluapnya sungai Sumpur yang mengalir melalui 5 nagari di Sijunjung. Sungai ini meluap karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Banjir bandang ini merupakan yang pertama sejak seperempat abad lalu. Banjir bandang ini terjadi begitu cepat, berselang 2 jam, air kembali surut. Saat banjir, air menutup beberapa jembatan yang ada di sepanjang sungai ini. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di salah satu TPS di Nagari Sago, Kecamatan Empat Jurai. Simulasi ini melibatkan langsung Ketua KPPS yang bertugas di TPS yang bersangkutan dan menghadirkan pemilihnya langsung ke TPS. Simulasi dilakukan secara nyata, layaknya pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Para pemilih diarahkan untuk mengisi daftar hadir, kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara, lalu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kemudian, pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya akan mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta. Usai pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Dalam simulasi ini juga melibatkan seluruh panitia pemilihan kecamatan sepesisir selatan. Aswandi, selaku Ketua KPU Pesisir Selatan mengatakan, selain tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara dan masyarakat, simulasi ini juga bertujuan agar meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Kita melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kita yang pertama meningkat dan semakin dalam pemahaman teman-teman penyelenggara dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara. Ini simulasinya real. Jadi TPS yang kita gunakan ini adalah TPS 4 Nagari Sago Salido dan memang di sini lokasinya. Petugasnya KPPS di TPS 4 ini nanti. Tujuan dari simulasi ini agar setiap penyelenggara dan masyarakat dapat memahami tata cara pemungutan suara pada tanggal 27 November. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
Jelang waktu pemungutan suara pada pemilihan serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis bersama seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sumbar di sebuah hotel di Bukit Tinggi pada Rabu siang. Bimbingan teknis menghadirkan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumbar. Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumbar menerangkan, BIMTEK ini perlu dilakukan untuk menyatukan visi terkait pengawasan terhadap tahapan menjelang hari pencoblosan. Persepsi yang sama dimulai dari persiapan TPS, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk PLN, agar tidak ada kendala saat proses berlangsung, serta berkoordinasi dengan BPBD terkait cuaca, agar pendistribusian logistik tidak terhalang karena faktor cuaca ekstrim. Ya, semuanya menarik untuk kita koordinasi, apalagi di dalam pilkada kali ini kan aturannya baru juga. Kemudian apalagi ada beberapa daerah di Sumatera Barat yang kategorinya rawan bencana. Nah, tadi kan kita dengar bahwa memang ada TPS yang mesti dipindahkan karena berada di radius 3 kilo yang mesti kosong. Nah, tentu kita berharap ini tidak terjadi di tempat lain menjelang tanggal 27. Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar menambahkan, di Sumatera Barat terdapat 482 TPS yang terkendala jaringan internet dan 127 TPS yang terkendala aliran listrik. Untuk mengantisipasinya, KPU Sumbar telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar dan PLN agar permasalahan dapat diatasi menjelang hari pemungutan suara serentak. Untuk jaringan untuk TPS kita di Sumatera Barat yang tidak ada jaringan internetnya itu sebanyak 482 TPS dan paling besar itu adalah di Mentawai. Nah, untuk TPS yang tidak ada jaringan listrik itu ada sebanyak 127 TPS, itu yang paling besar itu adalah di Pasaman Barat. Kita sudah koordinasi dengan Diskomintik Provinsi, termasuk dengan PLN Provinsi, kita juga dorong kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Pada kegiatan BIMTEK ini, Bawaslu Sumbar menekankan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk memeriksa kesiapan pembagian surat C atau pemberitahuan oleh KPPS ke seluruh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bawaslu Kabupaten dan Kota juga diminta untuk memantau tempat pemungutan suara, menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak terkait, memastikan Siwaslih sebagai sistem yang disiapkan Bawaslu untuk membantu pengawas TPS melakukan proses pengawasan di lapangan dan melakukan mitigasi dari awal untuk mengantisipasi pelanggaran. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ada sebuah objek wisata di Padang yang lagi ramai didatangi pengunjung. Namanya Gua Kelelawar, yang berlokasi di daerah Padayo, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Gua ini diresmikan oleh Wali Kota Padang pada tanggal 12 Mei 2024 lalu. Objek wisata ini masih dikelola secara swadaya oleh warga Padayo. Untuk masuk ke lokasi, pengunjung harus membayar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Namun, dari gapura utama yang bertuliskan geosite Gua Kelelawar, Padayo, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 200 meter sebelum sampai ke mulut gua. Pengunjung dijamin tidak akan merasa lelah karena sejuknya udara perbukitan dan pemandangan alam yang hijau dan asri. Untuk masuk ke dalam gua, pengunjung harus memakai helm pengaman agar kepala tidak terbentur bebatuan di dalam gua. Jika membutuhkan pemandu, pengunjung juga bisa meminta kepada pengelola gua agar didampingi. Pemandangan di dalam gua tak kalah menarik. Stalaktit atau bebatuan tajam dari bumi dan stalagmit atau bebatuan tajam dari dinding langit-langit gua menambah keindahannya. Pengelola gua juga menampilkan permainan cahaya lampu
sehingga pengunjung bisa menyaksikan cahaya yang berubah-ubah setiap saat, dari hijau, biru, dan merah ke kuningan. Ditambah lagi suara kelelawar saat melintasi gua, menimbulkan sensasi tersendiri. Hal ini akan membuat wisatawan terpesona dengan keindahan alam yang luar biasa. Di dalam gua sendiri, ada ruangan alam yang dihiasi bebatuan dengan luas sekitar 500 meter persegi. Rasanya tadi? Kira-kira mungkin nggak sampai 10 menit. Juga enjoy menikmati perjalanannya karena pemandangan kiri kanannya juga bagus. Suasananya di sini agak sedikit panas, tapi lumayan seru, Pak. Pembangunan tambahan dari PT Semen Padang kerjasama dengan Bapak Wali Kota CSR tadi itu mengapakan dananya sebanyak 0,5 M gitu. Alhamdulillah ada orang dibuat jenjang pakai mesin untuk menolong, dapat saat sekarang buat jembatan, terus buat papan poros ke dalam. Gua kelelawar ini dibangun oleh PT Semen Padang melalui Dana Sosial Perusahaan atau CSR senilai 500 juta rupiah yang dikelola oleh kelompok Sadar Wisata Padayo. Gua ini telah dieksplorasi oleh mahasiswa pencinta alam Universitas Andalas atau yang dikenal dengan Mapala Unan sejak lebih dari 1/4 abad lalu. Atau tepatnya pada akhir tahun 1993. Namun belum terpublikasi secara masif karena saat itu media sosial belum berkembang pesat seperti saat ini. Alfi melaporkan dari Padang.